Pulau Sumatera merupakan salah satu dari 5 pulau besar di Indonesia, dikenal dengan kekayaan alamnya yang luar biasa. Hutan hujan tropis, sungai-sungai besar mengalir, serta ragam flora dan fauna yang unik, membuat Sumatera juga menjadi rumah bagi banyak satwa liar yang kini mulai terancam keberadaannya. Hari ini, Panji berada di bagian timurnya, tepatnya di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Panji ditemani oleh Amar Pede akan menyusuri alam liar Sumatera dan mencoba mendekatkan diri kepada satwa-satwa yang hidup di dalamnya. Petualangan kami kali ini akan penuh tantangan, kejutan, dan tentu saja banyak pelajaran yang akan kita temukan. Karena ini adalah ular yang memang bisa mengendalikan tikus ya. Yuk ikuti petualangan Panji hari ini di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Assalamualaikum. Hari ini masih di Pekanbaru, gue lagi ada di shelter tempat penampungan ularnya Amar Pede, guys. Aduh, ada pesawat militer lagi lewat, guys. Agak berisik, sorry. Oke, Mas. Hari ini agendanya adalah kita mau ngeluarin ular king cobra yang kemarin aku habis rescue di waktu itu pas banjir. Sekarang dia sudah berubah. Oh, yang aku lihat tuh yang dapat di dalam jaring ikan itu ya? Dalam bumbu ikan. Kita mau keluarin, kita coba ukur karena panjangnya belum tahu berapa. Oh gitu? Oke, let's go. Kita ukur. Oh, wih, besar. Besar banget teman-teman. Tuh lihat tuh. Nah itu. Besar ini juga. kandangnya simple sih. Gimana nih? Cuma di dalamnya full triplek, baru dilapisin kawat takutnya jaga-jaga kan. Tapi justru atasnya full kawat. Dia nggak akan nyundul keluar. Iya. Ini nggak akan keluar ya dari sini. Nggak keluar dia. Justru kandang kayak gini nih yang safety nih. Safety dan ke ularnya juga sehat. Karena sirkulasi udaranya lebih bagus teman-teman. Terus di dalamnya juga kasih daun-daun sama tanah. Jadi kalau dia buang kotoran tuh nggak bau. Ini udah lama banget gak aku bersihin. Ya. Oh itu ada retik nggak dimakan. Retik nggak dimakan ya? Kayak gitu ya karakternya ya. Pegang kepala dia nggak mau. Merah gini ya mas? Lehernya merah. Jadi ini fase warna terakhir dia. Karena udah tua kan. Jadi lehernya merah, badannya tuh warnanya coklat-coklat, bambu mati gitu. Oh ini king cobra tua guys yang direscue Mas Amar pas banjir di Pekanbaru. Masuk ke dalam bumbu ikan dan ukurannya besar sekali guys, lihat. Ini bener-bener gede loh ini. Wih, ini sewidi sih. Sewidi sih gedenya ini. Kalimantan. Kalimantan ya? Iya. Tapi kayak, weh. Camber itu pasti kalau diambil badannya. Nah. Anjir, tinggi banget dirinya, gila segini. Gini guys. Wih. Widih. Cantik pak. Tenang, bismillah. Gila dirinya. Wow. Gila. Kayak berhadapan sama naga guys, asli. Ini king cobra gede bener. Marah dia. Kepalanya hampir sama telapak tangan saya teman-teman. Dan dirinya tuh tinggi sekali ya. Ada 2 meter dia diri tinggi lurus ini. Nah ini kita mau ukur ya rencananya hari ini. Mau ukur. Nanti kita lagi mikir gimana cara ngeluarin dia. Posisinya lagi gak bagus nih. Kenapa sih? Nggak ngapa-ngapain juga Kamu tuh kenapa sih? Nih, nggak bisa ini di hook ini. Ini malah ekornya keluar. Ekornya di dalam.
Aduh. Ush. Gila. Oke. Ya, keluar. Ini walaupun gede, tapi gerakannya itu ternyata cepet, guys. Oke, bro, gua alihin. Lo tangkap ya. Kita alihin. Anjir. Hei. Edan. Ya teman-teman, inilah King Cobra Sumatera yang bener-bener seumur hidup gua baru handling yang gede kayak gini, man nih. Ini Sumatera segede gini baru pertama mas. Asli, kalau Jawa, Kalimantan gitu di rumah ada midi kan. Gila sih karakternya juga. Aduh, gak main-main karakternya, gila. Karakternya gak main-main. Wah, ngeri. Segede gini guys. Gokil, gede banget. Ini berat. Berapa kilo ya? Gak tahu berapa kilo deh. Ada 20 kilo ada? Gak nyampe kayaknya nih. Hah? Anjir gedenya mas. Gokil sih ini asli. Asli ini King Cobra jantan yang ukurannya nggak main-main gedenya teman-teman. Tadi di kandang, pertama dia keluar, dirinya itu setinggi kita guys. Beneran. Ini nggak main-main buat buat kita bisa handling itu nggak main-main. Karena kalau misalkan salah sedikit aja, terkena gigitan ular sebesar ini itu masalah besar guys, asli guys. Karena bisa King Cobra itu cukup untuk membunuh gajah dalam jumlah sedikit. Apa kabar kalau misalkan dia nyuntikin bisa dalam jumlah banyak dan ada, udah gak kebayang, nauzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Ya. Yuk kita ukur guys. Lancar yang ukurannya. Tarik mas. Sabar ya. Ya. Taruh bawah aja kan, enggak? Taruh ke tanah. 4 meter. 4 berapa mas? 4 meter. Lebihin mas. Dia ngerut, enggak bakal lebihin aja itunya. Tapi kira-kira 4,20, 4 meter 20 guys. 4,30. Lihat kepalanya. Lihat kepalanya. Wow. Gue juga penasaran pengen lihat taringnya. Ular King Cobra sebesar ini taringnya sebesar apa? Wow. Dia ngelilit saya guys. Wah. Tenang kawan. Hey. Wah. Dia ngelilit King Cobra guys. Aduh. Alright. Kayak retik ngelilit ya. Oke, kita lihat. Bisa mas Amar. Nah ini deh guys. Gigit dia. Wih, Taringnya gede banget. Wih, taringnya gede banget teman-teman ternyata ya. Mas, oke. Ada giginya ya guys. Bukan kita tuh bukan orang-orang yang suka jahatin ular, dipotong gigi kayak gitu, enggak kayak gitu guys. Jadi kita konservasi, tujuan kita menyelamatkan ular ini. Jadi ini ular yang kayak kue lapis menurut saya guys. Gede legit lagi. Mas kita lepas dulu ya. Ini agak mundur bapaknya. Ini udah kita ukur guys. Panjangnya barusan udah ketahuan. Bismillah. Oke. Wow, luar biasa. Panjang King Cobra ini mencapai sekitar 4,2 meter. Ukuran yang tergolong sangat besar bahkan untuk spesiesnya. Hampir 4,5 panjangnya. Iya, 4,5 meteran lah. Gemuk banget. Widih 5, sih. Panjang widih dikit, gemuk widih dikit. Tapi ini kalau udah makan nanti mas, ini jadi monster paling gede di kandang sini ntar. Untuk Sumatera sih nomor 2 kalau kata Ko Johan. Masya Allah guys, akhirnya saya senang banget bisa melihat King Cobra besar dari Pulau Sumatera di tempatnya Mas Amar. Thank you loh mas. Siap. Ini salah satu momen berharga dalam hidup saya karena ini pertama kali saya berinteraksi dengan King Cobra Sumatera sebesar ini. Giant King Cobra, seperti naga guys, besar sekali dia. Wow, dan cantik banget teman-teman.
Ini ular yang benar-benar harus dijaga kelestariannya. Kenapa? Karena king cobra adalah top predator yang jumlahnya di habitat itu tidak sebanyak ular pada umumnya. Top predator itu jumlahnya lebih sedikit daripada ya mangsanya, guys. Di sini kita mau ngajak Kang Panji herping. Semoga kita bisa dapat sesuatu, guys. Oke, siap. Let's Kita go, guys. masukin yuk. Ayo masuk. Dulu. Ekor aja, Mas. Didorong. Hei. Agak gini, sini. No. Masuk. Yuk. Saya boleh nggak ngasih nama dia? Boleh. Biar jadi satu kehormatan. Boleh banget. Karena ini adalah king cobra besar, jantan, bahkan lebih besar dari garaga. Saya akui ini king cobra punya karisma yang luar biasa. Kalian juga pasti merasakan itu. Saya kasih nama dia King Cobra Antaboga. Jadi nama dari Raja Naga, penguasa dunia bawah. Namanya Raja Antaboga atau Naga Antaboga. Luar biasa. Ya Mas ya? Mantap kali, mantap. Kita namain si Antaboga. Deal namanya Raja Antaboga. Namamu Antaboga ya, Raja Naga. Oke Mas, let's go, kita herping. Kita mau herping. Melihat king cobra dengan ukuran sebesar ini membuat Panji kembali teringat betapa kecilnya kita di hadapan alam dan betapa pentingnya menjaga keberadaan satwa-satwa seperti ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan herping, mengajak kalian untuk menyusuri alam Pulau Sumatera, tepatnya di Pekanbaru Riau bersama Amar PD. Dari base camp Amar, kita akan berangkat menggunakan kendaraan roda 4 menuju ke hutan. Ikuti Panji terus ya. Akhirnya sampai juga. Ini masih bisa dibilang hutan sekunder sih ya. Cuma kalau namanya Sumatera itu antara hutan sekunder dan primer itu berbatasan. Jadi jalur lintas satwanya itu sama aja teman-teman. Ini ada sungai, kebun sawit, kebun cocok. Habitat ideal buat para ular hidup di sini. Selanjutnya kami menjelajahi kawasan kebun sawit, menyusuri semak dan tepian sungai, berharap bisa bertemu dengan reptil-reptil liar di tempat persembunyian mereka. Ikan hiu gitu loh. Wah, Ingat. iya ada sengatan. Aduh, anjir, iya bener. Bau atau apa ya? Slice ya? Mana? Ikannya ini ya. Wih, iya bener nyeruduk. Berarti dapat di sini. Oh, ini ini keting. Oh ya, keting. Oh, keting. Sakit ya? Berarti sini banyak nih, lagi banyak. Keting. Oh, ini ada ininya nih, apa nih? Apa Mas? Tanggungnya loh. Coba angkat. Nah, ini kalau diangkat bisa ada ikannya. Ini punya Bapak. Saya angkat boleh, Pak? Jadi sistemnya tuh ditaruh baru diangkat. Oh, ikannya banyak, Mas. Ada, woi. Dapat sapu-sapu, Mas. Sapu-sapu, guys. Ikan Indosiar, Mas. Nah, Udah, guys. Dapat anak ikan purba, guys. Alien. ada sapu-sapu. Dapat alien Sumatera. Ikan sapu-sapu, teman-teman. Ikan invasif ini dari Amazon. Yang tinggal juga di Sumatera. Wah, mantap. Yuk kita rilis lagi. Kasih lagi, sini banyak. Ikan-ikan kecilnya juga banyak loh. Oh, banyak banget ini. Ikan nila banyak. Nah, ini sebenarnya sampah yang bukan berasal dari daerah sini, guys. Ini mungkin terbawa hanyut dari hulu dan akhirnya nyangkut di sini. Nah, ini Sering banjir juga. sering banjir karena sampah pasti kan. Hujan deras. Ini sampai ke sini, airnya sampai ke sana. Sampai ke sana airnya. Ya, tapi banjirnya nanti sampah juga kan Iya, yang penyebab numpuk, banjir sampahnya salah numpuk. satunya kan. Biawak tuh. Tuh biawak tuh. Tak jauh dari sana, kami melihat seekor biawak yang sedang berjemur di pinggir sungai. Ah, biawak Sumatera
itu beda dengan yang di Jawa walaupun sama jenis ya. Jadi yang di sini itu Varanus salvator yang lokaliti Sumatera, dia motifnya itu kayak pasir gitu loh guys, pasir-pasir gitu loh. Butuh matahari untuk membuat metabolisme tubuhnya itu aktif. Jadi sehingga kalorinya terbakar dan dia bisa punya tenaga untuk berkelana, untuk mencari makan tentunya, untuk berburu ya guys. Kami memilih untuk mengamati dari kejauhan agar tidak mengganggu aktivitas alaminya. Masuk dia teman-teman. Ya, ini satu hewan pertama kita disambut Varanus salvator atau biawak air. Udah fix di sini pasti ada satwa liarnya. Gajah di sini suka lewat mas? Enggak, sini enggak masuk. Oh enggak masuk. Jauh kok, jauh. Ada mas. Entah sedang beruntung atau memang disambut oleh alam, kami menemukan lagi seekor biawak yang ada di atas pohon kelapa. Guys, kita mau biawak. Pohon. Ya siap-siap, di bawah pasti dia terjun nanti tuh. Siap-siap, kalau ke air sih aman, di sini paling. Pelan-pelan guys. Situ satu kayaknya deh. Abang situ bang. Sini bang, tangkap bang. Kamu bisa. Dikit lagi. Yo, menang. Dapat. Sap. Dapat. Lompat. Oi. Wah. Mana? Ini. Gigit anjir. Dapat guys. Gak apa-apa bro. Mantap kali. Biawaknya di sini aneh. Bukan di bawah, tidurnya di atas pohon. Gak kira-kira. Bagus biawak tadi ya. Bagus. Warnanya merah. Merah kuning. Aduh. Udah dapat mau ngijit tadi, makanya dilepas lagi. Pas ditangkap airnya kan nggak kelihatan, susah. Oke, kita lanjut yuk. Oke. Banyak ular air bener. Banyak kalau malam ya. Kalau kayak di pinggir-pinggiran itu. Apaan tuh mas? Apa keong ya? Keong air. Oke mas. Udah bambu dipas nih. Cari labi-labi itu kayak gini. Nah, bro. Terus dalam. apaan tuh? Makan ini kalau kalah sweet. Ah, enggak lah. Ayo bro. Enggak. Satu. Telur kodok. Iya, ayo. Ya, setuju ya kameramen ya? Setuju dong. Ya, setuju ya. Makan telur kodok, bukan kodok ini, telur keong mas tadi. Kalau skala sweet, ayo. 1, Bismillah. 3. 1, 2, 3. Kacau bener dah. Yang kalah harus makan. Sportif. Oke guys ya, kita sportivitasnya tinggi Ya. jadi Rasanya kayak gimana tuh mas? nggak tahu dah motor apaan nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Pas dimakan enak, tapi lama-lama pahit. Lu makan mas? Gua telan, gua gigit. Kameramennya muntah. Oh my god. Ya, rasanya kayak apa? Pas digigit tuh kayak gigit madu, tapi nggak rasa madu, kental gitu loh. Pas ditelan baru rasa pahit nih. Wah keren. Kamu sportif. Amar mau aja Panji kerjain. Untung dia yang kalah. Tapi walaupun telur keong ini aman dimakan mentah, jangan kalian coba di rumah ya teman-teman. Karena rasanya itu nggak enak banget, asli deh. Setelah itu, kami lanjut menyusuri sungai ini dengan pelan dan hati-hati. Kami langsung perhatikan setiap gerakan yang ada di sungai ini. Karena itu bisa jadi pertanda adanya hewan penghuni sungai ini teman-teman. Ini ada bui-bui nih. Tuh. Ini ada bui-bui. Lah. Aish. Ini.
Ikan. Ada bro. Ikan. Kangkang ini kangkang. Ikan. Ini. Oh. Mana Mas? Ini. Ekor. Oh iya dapat nih. Ah. Ada lubang di dalam. Ini guys. Acrokodus ini. Aduh. Ekor ini. Tarik Mas. Iya. Gak nyangka, Amar menemukan ular air yang sedang bersembunyi di lubang pinggir sungai ini. Seekor ular air berukuran besar dari jenis Acrokodus javanicus berhasil kami temukan. 1,5 meter lebih. Wih, gede. Hamil nih. Hamil. Ini kalau diraba ada anaknya nih. Tuh. Bunting ini. Ular goni diri kau bilang. Oh, ular goni ya? Ular karung. Guys. Gede banget. Setinggi lu bro. Iya. 2 meteran ya? Hampir lah. Ular belalai gajah, guys. Ular goni kalau di Riau sini ya namanya. Ini ular yang punya kulit aneh. Beda sama ular pada umumnya. Dia punya kulit seperti karung dan kalau misalkan diangkat dari air ke darat, ular ini tuh pasrah. Tapi kalau dia di dalam air, pergerakannya cepet banget teman-teman. Karena dia punya desain kulit yang memang diciptakan untuk menjelajahi areal berpasir seperti ini, guys. Ternyata emang habitatnya si Acrokodus ya di sini. Di sini ya? ikan banyak banget. Ikan sapu-sapu, terus kadang aja ikan nila. Habis makan, tapi nggak mungkin ini isinya anaknya ini. Kalau lebih surut lagi, lebih enak nyarinya. Kelihatan badannya di pinggir-pinggiran gitu. Ini jenis ular yang bertelur dan melahirkan, guys. Jadi dia taruh telur di dalam badan. Nanti setelah udah siap, dia keluarin jadi anak. Jadi kayak ngelahirin gitu loh. Namanya ovovivipar. Dan untuk gigitannya ular itu sakit banget kalau gigit. Waduh, giginya panjang banget. Panjang Yang penting banget. jangan dipegang lehernya kalau dia Iya, ini. kalau pegang lehernya langsung gitu. Langsung balik dia. Balik terus gigit. Sama-sama kayak anaconda lah. Nah ini anaconda. Nah ini dia ngasih warning, dia ngasih peringatan. Lokal. Anaconda lokal, guys. King Cobra mau nggak makan ini ya? Nggak mau. Hah? Kulitnya kasar. Nggak bisa dicerna sama dia. Iya ya. Nggak pernah. Kalau dia boker masih ada kulitnya. Tapi ada kejadian pernah makan ini. Kasih kadut. Oh, kadut Nggak biasa. bisa dipecerna sama dia. Kadut biasa. Ha-ha. Jadi kalau misalkan teman-teman yang tinggal di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan atau beberapa daerah lainnya nemu ular ini bukan siluman ya guys. Karena kadang-kadang suka ada di postingan Facebook. Ini teman-teman suka pada nanya, ini ular apa ya? Kok kayak monster gitu, kulitnya nggak ada sisiknya. Nah, ini sebenarnya ular normal dari jenis Acrokodus guys. Jadi memang seperti ini udah wujudnya. Ular air terbesar. Ular air terbesar berarti ya? Iya, di Asia. Di Asia kan? Jadi ada sedikitnya tuh 2 Acrokodus ya mas ya, yang biasa kita bisa temui ya. Iya. Granulatus sama Javanicus ini. Walaupun namanya Javanicus tapi hidupnya tetap bisa di Kalimantan, di Sumatera kita bisa temuin. Kita lanjut. Lepasin aja. Masih di banyak banyak. Oke, kita rilis. Iya, dadah. Petualangan tak berhenti di sungai. Kami melanjutkan pencarian di sekitar puing-puing bangunan yang ada di sekitar kebun ini. Karena biasanya reptil suka sekali bersembunyi di tempat seperti ini. Kosong ya? Kosong mas. Cicaknya naik ke atas. Wih, mas ular mas. Nih. Nah kan, bener aja. Seekor kobra Sumatera terpantau sedang bersembunyi di balik sini teman-teman. Lepas. Wih, Mas. Ada kodok ya? Raja Sumatera mas. Guys, kobra Sumatera guys. Ada lagi. Coba. Nyelip-nyelip dia sini pupuknya. Tadi di situ. Ush. Wah, guys, awas. Nyamburnya tuh males. Ayo guys. Pegang aku jauh-jauh ya. Oke, Bahaya nih. kita tangkap dengan menggunakan kayu ini guys. Alright. Biar aman. Oke. Soalnya dia kalau udah nyembur, aduh, kena mata. Ini dia.
Sumatera, Spitting Cobra atau Naja Sumatrana teman-teman. Pekanbaru lokalitinya. Gokil ya, warnanya cakep banget ya. Ini yang agak gelap. Kalau yang warna terangnya coraknya lebih dominan kuning dia. Oke. Soalnya ujung sisiknya nih coklat dia. Ada ringnya juga ya biasanya. Dia ada yang bagusnya ada kayak cincinnya tadi di bagian ekor ke bawah. Kalau di bagian ke atas nggak ada. Nggak ada ini. Nggak ada. Yang ini berarti masih coklat-coklat biasa. Masih ya? coklat-coklat biasa. Yang lebih kuning lagi ada. Ini pengendali hama tikus dan biasanya tuh orang-orang di Sumatera itu takut sama halnya dengan di Jawa sama jenis ular kobra. Kendati mereka tahu bahwa ular ini adalah ular pemakan tikus yang rakus, guys ya. Jadi seperti halnya ular lain, kobra juga merupakan pemburu tikus alami. Dibanding kobra Jawa itu lebih gila ini biasa ya teman-teman. Dari semburannya, dari gigitannya, bisanya pun lebih kuat daripada ular kobra yang di Jawa. Tapi ya sama-sama aja mematikan ya. Walaupun gimana juga kobra Sumatera ini juga sama aja halnya dengan kobra yang di Jawa juga mematikan, guys. Sama. Dilepas juga nih? Pasin aja lah. Ngawur. Oh, di sini banyak kok. Sawit, bro. Nggak apa-apa, karena Nggak apa-apa. di kebun sawit itu malah justru banyak ular ini. Dibiarin? Dibiarin sebenarnya. Oke. Karena dia kan ngebantu ngebunuh hama. Kadang sampai ke atas pelepah sawit itu, Bang. Oke. Saking ngejar tikusnya, jadi pas orang manen narik pelepahnya itu kan ular sama jatuh juga. Kadang kena egreknya itu. Sampai badannya luka. Ini lepas ya berarti ya? Lepasin aja. Untuk pengendalian hama tikus alami di sini ya. Lepasin aja. Oke, jadi Banyak. tanpa mengurangi rasa hormat ke masyarakat, ini kita rilis di sini aja karena ini adalah ular yang memang bisa mengendalikan tikus ya. Jadi buat kalian nggak usah takut atau panik kalau ketemu kobra kayak gini. Jadi tinggal aja ya. Karena ada Amar PD di sini. Amar PD di mari. Amar Rumah PD ada di mari. ular jangan lari. Rumah ada ular jangan lari. Ya, habis dari sini aku udah ada janji mau ketemu sama sahabat kita, ketuanya Parti Pekanbaru, karena dia udah masakin masakan kesukaanku, yaitu ikan patin asam manis, asam pedas. Nah, sekalian kita makan siang di sana, sekalian aku pengen lihat juga ular alam piton yang unik banget yang dia tangkap tempo hari di hutan ya, dan sekarang dipelihara. Oke, ini kita rilis sini. Pas aja. Jer. Sampai juga guys di tempat sahabatku, di tempatnya Bang Bay Haki. Ini udah janjian kemarin sebelum pulang mau kesini dulu. Sesampainya di sana, Panji dan Amar disambut hangat oleh keluarga Bang Bay Haki dengan beragam hidangan lezat. Wah, asik. Kami pun lanjut menyantap hidangan yang sudah mereka sediakan. Mau lihat ular bagus nggak guys? Nah, yuk kita ikut ke kandangnya. Yuk di lantai 2 reptil, yuk kita lihat ular unik. Yuk. Wow, welcome guys. Galeri reptilnya Bang Bay Haki. Kita cari ular-ular bagus guys, buat oleh-oleh guys. Ini apa ini? Nah, ini ular Wesean. Indo karamel. Ular karamel ya. Indo karamel. Ini masih galak nih, kayaknya amin muda. Iya. Ini guys, ini albino T+. Ini wildcat ya, tangkapan alam Sumatera. Jadi wildcatnya seperti ini. Ini Indo karamel guys. Di rumah ada satu, cuma udah silangan. Wih. Kalau dari samping kayak ini di ponggornya. Iya, kayak kue lapis guys. Cakep banget tuh. Iya. Python pisang. Iya. Oh, ini mantap mungkin. Kertas. Ini ular yang beberapa tahun lalu teman-teman di sini dapat dan sekarang dipelihara sama Bang Bay Haki. Iya. Cuma yang Sumatera itu punya keunikan. Keunikannya itu dari sisi morphnya emang di sini tuh bervariasi. Ada banyak sekali morph yang berasal dari sini. Cuma yang satu ini disebut jaguar juga. Bukan disebut plati juga. Bukan wildcat di tangkapan alam, guys. Bibirnya putih.
Ini yang waktu itu dapat dari kebun kan? Nah ya, nah lucunya pas dapat di kebun warnanya putih banget. Punggungnya Putih, dikirain Lucy gitu kan. Pas ditangkap, nah nggak tahu ada motif. iya gitu, ada motifnya. Pisau. Mantap. Iya. Oke, nih guys. Wow, indah banget guys. Tapi udah lama sih nih kalau di handle. Nggak, saya nggak mau ikut-ikutan handle ular WC. Biar saya tahu-tahu. Pak. Iya, uish, tuh kan kagetan lagi masih. Aman-aman apaan ya? Wah, merah guys, lihat. Ular koros hutan, Pithias fusca. Warnanya cakep sekali guys. Tuh lihat 3 warna dia. Tuh, merah, hitam, dan coklat. Ini king koros tengah hutan ini. Pithias fusca ya. Kalau king koros kan apa? Pithias carinata ya. Gak mau diemnya ini ular. Iya, nggak mau diam. Tuh. Cakep banget ya. Bang Bay, makasih banyak. Siap Mas Andi. Tadi udah disuguhin makan siang banyak banget. Pokoknya untuk Bang Bay Haki sukses selalu. Amin. Jangan lupa guys di subscribe channel YouTube-nya Bang Bay Haki di Reptile Bang Boy. Reptil Bang Boy. Jangan lupa juga di subscribe channel YouTube-nya Mas Amar PD. Oke, berakhir sudah perjalanan pagi ke Sumatera, tepatnya ke Provinsi Riau di Kota Pekanbaru. Terima kasih buat masyarakat Kota Pekanbaru dan semangat selalu juga buat Mas Amar PD. Thank you banget. Special thanks juga buat Mas Amar yang udah ngantor sana sini sambil aku juga diizinin boleh ikut rescue dan lain-lain sama Mas Amar. Thank you buat keluarga Panji Petualang di Pekanbaru. Semangat selalu buat kalian semua. Assalamualaikum, salam lestari, salam konservasi. Bye bye. Di petualangan hari ini, kami banyak belajar dari alam dan satwa liar. Petualangan ini bukan hanya tentang menemukan hewan, tapi juga tentang mengenal, memahami, dan menghargai kehidupan mereka di alam. Oke, kalau gitu teman-teman, sampai jumpa di petualangan selanjutnya ya. Panji Petualang pamit undur diri, perusak alam, sadar, lestari, salam lestari.